Baik. Bicaranya kayak gitu, cuman saya nggak tahu. Mas Hendra, ada yang ditanyakan kepada Ibu Saida tentunya? Oke, tadi sebenarnya udah disampaikan sama Mbak Winnie bahwa apakah yang bersangkutan pernah bepergian ke luar negeri sebelum pergi ke Turki. Nah, tadi kan udah dijawab bahwa sebelumnya pernah umroh. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah waktu umroh itu juga ada semacam agent travel yang menyediakan umroh berwisata yang lain mungkin di tempat lain. Dia umroh itu kebetulan ikut sama hanya umroh saja. Dikasih hadiah itu loh, sama keluarga. Jadi perginya juga sama keluarga, sama teman-teman kerjanya dia. Jadi teman-teman dia pergi umrah itu sama teman sama keluarga besar, keluarga dekat gitu, juga sama teman-teman kerja sekantor gitu. Ibu Anda berada di sini, di tempat Anda mungkin di situ? Kalau ibu saya enggak, soalnya orangnya gampang pingsan kalau lihat kayak gini-gini ini, makanya saya yang yang sini. Kalau ibu saya soalnya orangnya nggak bisa ngelihat gini-gini. Baik, terima kasih Ibu Saida, informasi dari Anda terkait dengan saudara Anda yang memang mengikuti perjalanan umroh dan wisata ke Turki. Terima kasih Ibu. Bukan umroh Mbak. Ya. Oh iya. Baik, terima kasih Ibu Saida. Boleh saya komentar sedikit? Kita akan kembali ke Turki, Mas Hendra. Oke. Langsung menjumpai Aryo Indo, ini Ketua PPI 2014-2015. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Aryo. Mas Aryo, Anda mendengar suara saya? Lagi diangkut, cuman lagi ini. Halo, Mas Aryo? Iya, saya dengar. Sudah jelas suara saya ya? Jelas ya. Iya, Mas Aryo tadi sudah saya mendengar sedikit cerita dari rekan Anda tentunya ya, Yaumil yang berada di Ankara, Turki. Saya ingin melihat jawaban dari Anda, tentunya juga paling mengetahui setidaknya permasalahan dari ke-16 warga negara Indonesia. Mengikuti perkembangan ini, tanggapan Mas Aryo sendiri di sana seperti apa, Mas? Iya kan, 16 WNI itu kan kalau kata saya kan komunikasi sama angkatan tes Turki ya. Angkatan Turki sama yang ada di KBRI Pak Syahrial. Itu kan KBRI, KJRI sama Adhan itu kan lagi mantau lewat CCTV sama bentar, ini saya lagi diangkut soalnya mau turun dulu, bentar. Itu kan udah mantau lewat CCTV. Dan juga kerjasama dengan aparat keamanan di sana. Dan itu kan nggak kelihatan kan, nggak kelacak gitu katanya Pak Syahrial Adhan. Nah, jadi memang 900 km perbatasan daratnya Turki itu kan potensial untuk menyeberang ke negara-negara tetangga. Iya. Itu. Jadi memang itu jadi modus baru untuk melarikan, tanda kutip melarikan, karena kita nggak tahu tuh motifnya siapa, yang berangkat atau yang melarikan. Gitu. Untuk melarikan melalui Turki, karena Turki ini perkembangannya pesat sekali, ekonominya, pendakian ekonomi demokrasinya kan 10 tahun terakhir bagus ya. 10 tahun terakhir 2003 sampai dengan sekarang nih bagus. Jadi dia jadi negara satu-satunya di kawasan Timur Tengah yang nggak ada gempa politik lah di sekitar MENA itu, Middle East and North Africa. Baik. Gitu. Mas, kalau misalkan pemerintah sekarang timbul pemikiran kecurigaan bahwa ke-16 warga negara kita ini tergabung dalam ISIS, bagaimana tanggapan Anda? Saya setuju sama Pak Wapres ya. Wapres Yusuf Kala kan langsung kasih respon, kita harus konfirmasi dulu ke keluarganya. Karena orang kalau dia udah dicap ISIS, sudah dicap teroris itu kan berat beban mentalnya. Ya. Nah, kita konfirmasi dulu ke keluarga. Kalau dasar dari analisanya BIN kan Pak Marciano bilang juga itu memang dilarikannya ke ISIS. Nah, tapi juga
dari Adhan atensinya lebih ke masalah apa namanya pendalaman motif orang tuh ke Turki atau enggak. Nah, hemat saya Turki ini pertama harus disikapi jangan sampai ada pergangan hubungan diplomatik. Ini mohon maaf saya lagi angkut ini jadi. Baik. Jadi Terima kasih. pergangan hubungan diplomatik itu jangan sampai terjadi antara Indonesia dan Turki karena Turki ini jembatan kemana-mana gitu ke Eropa, ke dunia Barat, ke dunia Islam. Tempat transit Jadi begitu jangan ya? sampai sikapnya pengetatan. Ya, Gitu. baik Mas Aryo, terima kasih atas informasinya. Mohon maaf mengganggu waktu Anda. Saya kembali ke Mas Hendra sebagai closing statement. Mas Hendra, sedikitnya tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh keluarga begitu ya, bahwa memang ada sedikit ketidakjelasan dari keberangkatan anaknya ketika mengikuti perjalanan tersebut. Oke. Secara psikologis itu kan orang kalau mau bepergian jauh itu istilah orang Jawa boro-boro ya. Jadi memberitahukan sanak famili dan sebagainya. Apalagi memang perjalanan yang legal, yang memang nanti akan berkesan. Tapi kalau tadi ini analisa saya gitu kan, kalau dan itu harus dibuktikan dengan beberapa keluarga lain. Tadi kan ada saran Mas siapa tadi dari Turki tadi bahwa kita perlu cross check ke beberapa keluarga dari ke-16 tadi bahwa apakah memang kasusnya sama, mengendap-endap, bahkan bilang seperti seolah-olah naik gunung dan sebagainya. Karena secara psikologis orang akan bepergian tuh pasti akan mengabarkan ke banyak pihak gitu kan. Karena itu akan paling berkesan. Nah, orang pergi dengan cara demikian, ya tidak salah jika kemudian sekelas Presiden Jokowi itu pernyataannya menduga terlibat dengan ISIS atau direkrut oleh ISIS, dan beberapa media, bahkan tadi beberapa headline gitu kita bisa baca bahwa diduga. Nah, diduga ini kan kita masih perlu pembuktian yang lebih nyata bahwa itu memang benar-benar itu. Kita bisa lihat ditelusuri ya, apakah perjalanan orang-orang itu nanti larinya ke perbatasan atau tidak. Nah, ini kan pihak-pihak yang terlibat di situ, saya pikir. Kalau masih dalam Turki bisa dilacak sebenarnya ya, Mas ya. Apalagi kalau misalnya sudah keluar di Turki akan semakin susah untuk kecuali dilacaknya. di daerah perbatasan yang mungkin di situ ada kamp-kamp pengungsian yang nanti merubah status mereka dari wisatawan, turis menjadi refugees, jadi kita menjadi pengungsi. Terakhir, Mas Hendra, upaya pemerintah kalau misalkan memang melakukan untuk menghindari kabar-kabar tersebut dan juga untuk memperjelas permasalahan tersebut seperti apa sih? Pemerintah kan ada dua hal ya, yang terkait pemerintah yang di sana dengan pemerintah yang kita yang di sini. Pemerintah yang di sana mungkin persoalan yang urgent itu adalah kontrol border ya, jadi mereka harus benar-benar mengawasi perbatasan dengan betul. Ya mungkin di kita juga demikian. Nah, kebijakan di kita ya sekarang mengawasi betul perjalanan-perjalanan agen-agen perjalanan atau beberapa orang yang mau pergi ke luar negeri dengan cara apapun supaya bisa lebih terawasi begitu. Baik, kita tunggu saja apa sejauh ini informasi terkait dengan ke-16 warga negara Indonesia ini dan sampai dugaan dari sekelas presiden itu tadi mengacu ke arah yang kebenaran seperti itu, Mas Hendra. Kalau memang bisa dibuktikan. Ya. Memang betul. Terima kasih Mas Hendra sudah melakukan penjelasan dan juga memberikan informasi kepada kami di Apa Kabar Indonesia. Nanti rekan saya Arif Fadil akan membantu perbincangan lainnya langsung dari Bundaran HI terkait dengan eksekusi mati yang sampai saat ini belum dilakukan. Sesaat lagi misalnya di Apa Kabar Indonesia.